warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya, Ai Hendy Nurjana, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang akan mempresentasikan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Tujuan pembelajaran kali ini, CGP mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai segitiga restitusi dengan melakukan praktik segitiga restitusi dengan muridnya di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini disampaikan oleh Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. 3 tahapan restitusi diantaranya: yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memahami kebutuhan dasar tersebut. Tahap yang ketiga, yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, seperti pada langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi seperti pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Marilah kita saksikan penerapan segitiga restitusi dalam membina murid yang melanggar di sekolah. Selamat menyaksikan. Permisi, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Lalu, Aditya, apa kabarmu? baik, Bu. Adit, kamu tahu nggak kenapa dipanggil? Iya, Bu, tahu. Kenapa coba? Saya beberapa kali tidur di kelas, Bu. Ibu menerima laporan dari beberapa guru bahwa akhir-akhir ini kamu sering tertidur di kelas saat pembelajaran. Boleh Ibu tahu apa penyebabnya? Setiap malam setelah saya belajar, saya sering diajak Anda bermain game, Bu. Jadinya saya langsung bermain game sampai lupa waktu. Bahkan saya baru bisa tidur kurang lebih jam 3 dini hari. Saya selalu bangun kesiangan. Itu pun kalau saya tidak dibangun oleh ibu saya. Jadi kamu setiap malam itu selalu main game sama Anto. Menurut kamu, kira-kira apa yang kamu lakukan itu benar tidak? Tidak, Bu. Apa yang saya lakukan itu salah. Tapi Anto juga salah, Bu. Ibu tidak sedang mencari siapa yang salah di sini, tapi Ibu sedang mencari bagaimana solusinya agar masalah kamu ini bisa terpecahkan. Iya, Bu. Saya mengaku salah karena saya tidak bisa membagi waktu dan saya bermain gamenya terlalu lama mengakibatkan saya kelelahan dan sering tertidur di dalam kelas, Bu. Baiklah, Ibu senang kamu mengaku salah.
Tapi pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu kan? Iya Bu, saya juga tidak enak dengan Anto yang mengajak saya bermain game Bu. Anto juga sering mengancam saya jika saya tidak ingin bermain game dengannya. Oh begitu, baiklah. Wajar kalau kamu merasa tidak enak karena Anto adalah sahabatmu dan kamu pasti menganggap penting hal itu. Ibu paham. Tapi tindakanmu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu sendiri tidak? Saya jadi kelelahan dan kurang tidur. Akibatnya saya sering ketiduran di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Nilai saya pun menjadi lebih jelek, Bu. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip kamu yang mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Iya, Bu. Saya sebenarnya menghargai waktu, tapi karena sahabat saya mengajak bermain game, saya jadi melanggar keyakinan tersebut, Ibu. Kamu meyakini menghargai waktu itu penting buat kamu? Yakin, Bu. Iya, Ibu juga setuju. Kita perlu menghargai waktu supaya kita bisa lebih disiplin. Nah, sekarang jadi sikap apa yang akan kamu lakukan setelah kejadian seperti ini? Setelah kamu tahu dampak apa yang kamu mau lakukan itu terhadap diri kamu sendiri. Saya akan meminta maaf kepada Bapak, Ibu guru, karena saya selalu tertidur dalam jam pembelajarannya. Dan saya juga akan mengajar pembelajaran yang tertinggal beberapa hari lalu. Bagus. Kira-kira setelah kamu menjalankan keyakinan tersebut, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya janji saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Nah, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi seorang seperti itu? Saya akan merasa senang, bisa lebih disiplin dalam melakukan semua kegiatan dan tidak akan tertidur lagi di jam pelajaran dan bisa belajar dengan baik dan nilai saya pun akan menjadi lebih bagus insya Allah. Alhamdulillah, berarti kamu sekarang sudah menyadari kesalahanmu dan sudah menyelesaikan masalah kamu sendiri. Itu lebih baik. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang. Sini nak, duduk. Iya Bu. Kenapa tadi kamu melempar gulungan kertas ke bawah? Itu kan sampah. Iya Bu, maaf saya tidak bermaksud untuk melempar ke Ibu, tapi saya bermaksud untuk iseng ke teman saya yang bernama Agus. Pada siapapun itu maksud kamu, menurut kamu yang dilakukan kamu itu betul apa tidak? Tidak Bu, salah. Kenapa coba salah? Selain membuang sampah sembarangan juga tidak sopan Bu. Maafkan saya salah. Baiklah, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya Bu, seharusnya saya tidak melakukan hal tersebut. Selain tidak sopan, di bawah juga banyak sampah berserakan. Alhamdulillah, kamu tahu tentang itu. Tapi mengapa kamu melakukan itu? Pasti kamu ada alasannya ya, kenapa kamu melakukan itu? Saya hanya iseng saja Bu. Agus juga sering melakukan hal tersebut kepada saya. Jadi saya ingin membalasnya. Tapi tindakan kamu itu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu selama ini? Tidak Bu, karena membuang sampah sembarangan, halaman akan menjadi kotor dan tidak indah. Itu sama saja dengan kita tidak menjaga kebersihan. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip yang mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu itu? Ya Bu, saya sebenarnya selalu berusaha untuk menjaga kebersihan. Namun saya terdorong untuk melakukan hal iseng tersebut kepada teman saya dengan cara melempar kertas.
Saya juga menghargai sopan santun. Akibat keisengan saya itu, kertas tersebut malah mengenai Ibu. Maafkan saya ya, Bu. Jadi kamu meyakini bahwa membuang sampah pada tempatnya dan bersikap sopan itu penting buat kamu? Ya, Bu, saya meyakininya dan saya meminta maaf. Saya tidak akan mengulangi hal tersebut lagi dan saya akan membuang sampah pada tempatnya dan saya akan berperilaku sopan. Bagus kalau begitu. Kira-kira setelah kamu menjalankan keyakinanmu itu, kamu akan menjadi seperti apa? Saya akan lebih menghargai orang lain, menjaga kebersihan, dan tidak akan bersikap membalas dendam. Wah, bagaimana rasanya kalau kamu bisa menjadi orang yang seperti itu? Saya akan merasa bangga karena saya tidak akan membuang sampah sembarangan dan lebih bersikap sabar dengan tidak membalas dendam. Baiklah, setelah kamu menyadarinya, Ibu harap kamu mau melaksanakan apa yang telah menjadi keyakinan dan prinsip kamu itu, ya? Baik, Bu. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya, tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak.